Kalau boleh jujur justru dari penghematan yang ada di asrama itu, yang bisa ngebawa saya ke sini karena, Mhm. eee, waktu itu saya ketika baru itu, emang gak ada uang ya, kayak, Mhm. maksudnya belum bisa di-support orang tua waktu itu. Jadi bener-bener bertahan hidup di masjid waktu itu dulu. Mhm mhm. Jadi, saya udah mulai usaha itu tahun 2019, Kang. Oh, 2019 Iya. sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Mhm. Justru pas pandemi itu sempat naik permintaan, karena kan Oh, itu banyak digitalisasi ya iya. waktu itu, waktu Covid, Mhm. semua pengen digitalisasi sistem. Itu waktu itu kita meeting bareng pendiri-pendiri, aplikasi-aplikasi bidang kesehatan yang Mhm. cukup besar, Mhm. kayak Halodoc, Mhm. eee, yang sejenisnya lah, Kang, Iya. ya, kayak Halodoc yang Dan kayak dia sini, timnya besar lagi kan? dan timnya besar. Mhm. Tapi yang di-highlight gitu aplikasi kita, Kang. Kang Nan, Iya, kita beralih nih, membicarakan tentang perkopian lagi boleh, dan Kang. coffee shop ini. Kalau coffee shop ini sama dari 2019 juga atau bagaimana? Nah, kalau coffee shop ini 2020, malah pas baru-baru mau pandemi itu bukanya. Oh, buka ini dulu baru terjadi pandemi? April berarti Sesudah 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 sesudah? berarti ya, Oh, heeh. hype, Pandemi itu baru hype istilahnya, iya, baru muncul lah mulai beritanya. bermuncul beritanya, heeh. Itu kita April 2020 Mhm. malah kita buka Nah waktu itu. iya, itu kenapa kok berani gitu membuka coffee shop di saat dimana semua nggak boleh beraktivitas kemana mana, kok buka coffee shop? Nah gitu. Oke, nah kebetulan waktu itu, karena emang kita nggak expect ya, Mhm. nggak ada yang expect ya waktu itu Covid akan semasif itu Mhm. efeknya. Tapi sewa tempat itu waktu itu kita udah keburu jalan, Mhm. waktu itu. Dan perencanaan juga sebelum terjadi itu ya berarti Iya. ya? Jadi, mau nggak mau tetep kita coba jalanin, waktu itu kita masih skema GoFood. Mmm. Walaupun sekarang masih skema GoFood, Mhm. tetap ada pemesanan GoFood, tapi di situ kita juga, tetap menggunakan skema GoFood itu tadi, Mhm. Kang. Jadi ya orang yang mesen kita jualin lagi ini Oke, transaksinya banyak dari pemesanan online online pemesanan itu ya? online ya. Mhm. Dan itu juga kita, ada pun di tempat itu waktu itu kita batasin bener-bener orang-orang, yang kita kenal aja Untuk datang ke sini? untuk datang ke tempat. Waktu ini belum di sini, Kang, waktu Oh. itu di Pati Ukur dulu. Oh, masih di Iya, Patiukur. kebetulan ini udah tempat ketiga kita Mhm pindah. mhm mhm. Yang pertama itu di Pati Ukur juga, Mhm. eee, itu kita batasin interaksi karena ya balik lagi kan dari peraturan pemerintah kita nggak boleh kumpul-kumpul Iya. terlalu banyak atau Mhm. apa. Nah, tapi ya dari skema GoFood itu ya kita bisa survive lah untuk bayar Mhm. bulanan tempat waktu Mhm. itu. Nah, setelah itu di 2022 kita baru pindah ke tempat satunya lagi. Nah, Berarti bertahan 2020, 21, 22, udah hampir 4 23, tahun. 4 tahun ya? Iya, udah April nanti 4 tahun, Kang. Wow, Jadi ya lumayan panjang sih, panjang. iya. Yang kedua di DU juga, Di di Patiukur Patiukur juga juga? dekat situ. Mhm Nah, mhm. kalau yang itu skemanya kita bagi hasil sama yang punya tempat. Oh, oke. Jadi kita nggak ngeluarin biaya sewa. Oke. Tapi secara furniture ataupun alat-alat sudah ada atau bagaimana? Kita renov lagi pastinya. Jadi Mhm. mereka punya halaman garasi Mhm. yang kebetulan di pinggir jalan, Mhm. itu kita ubah jadi coffee shop. Oke. Dari situ kita sekitar setahunan bertahan di situ sebelum yang akhirnya punya tempatnya meninggal, Kang. Oh, iya iya iya. Nah, jadi ya secara kontrak akhirnya kita berakhir juga tuh waktu Oke itu. oke. Akhirnya mulailah kita putusin cari tempat, sekalian saya juga buat buka office. Karena Oh, saya baru buka 2022 akhir itu baru legalitas. mhm, Saya butuh office kan jadinya. iya. Nah, akhirnya barulah kita cari tempat dan dapatlah di tempat yang sekarang ini, Kang. Di tempat ini dan berarti di sini pun menjadi office Kang Adnan ya, Iya, selain juga coffee shop gitu ya? betul, Kang. Oke. Ini tempatnya asik banget, cukup menarik karena artistik banget gitu. Iya, Saya saking semangatnya sampai beli buat tapi emang nyaman banget dan cukup tenang banget dan memang enak banget buat sambil kerja iya. gitu ya. Oke, ini, sendiri atau, ada beberapa orang yang juga ikutan?
Nah, kalau untuk coffee shop sendiri Mhm, itu, ada 2 orang, Kang. mhm, Jadi kita bertiga yang, mhm, diriin di sini, mhm, mhm. yang terlibat di sini ada 3 orang gitu, Kak. Oke. Nah, coffee shop itu susah nggak sih? Kan seperti juga barista tadi kan berarti kan, ada ilmu spesifik yang harus dimiliki yang sebagai karyawan gitu ya. Mhm. Susah nggak sih untuk mencarinya dan bagaimana manajemen, coffee shop ini? Kan cukup berbeda ya dengan tadi perusahaan IT ya gitu ya. Iya. Kalau yang ini gimana, Kang? Oke, nah kalau untuk, coffee shop sendiri ini karena bertiga kita jadi udah punya job-nya masing-masing lah Mhm, untuk ininya. Kalau dibilang susah untuk masalah kopinya mungkin, relatif ya, Kang, ya. Karena, sebenarnya asal kita punya guru yang tepat untuk ngajarin bikin kopinya itu, sebenarnya relatif gampang, Kang. mhm, Yang penting kita, biasain aja mhm. bikinnya. Yang susah itu justru kita nyari pelanggan ya, Kak, yang jadi Mmm, tantangan oke, terbesarnya itu. oke. Nah, tapi alhamdulillah kita skemanya itu, manfaatin media sosial Mhm, dan juga komunitas, Kang. Itu yang oke. bikin, kita ada terus yang datang ke sini. Nah itu dia, tentang, mendatangkan pelanggan. Tadi berarti dengan skema komunitas dan juga, sosial media. Sosial media. Itu gimana, Kang? Sosial medianya berarti melalui Instagram kah atau Facebook atau apa gitu? Ya, untuk skema pertama komunitas itu ya kita dari komunitas-komunitas kita Mhm, ajak-ajakin ke mhm. sini untuk mampir ya jadi kita juga, coba bonding dengan customer kita. Mmm, Jadi biar mhm, mereka juga betah ketika mereka mau nongkrong di mana nih, "Oh ya udah ke sini aja," iya. gitu. Jadi kita jalin bonding juga dengan komunitas-komunitas itu untuk, supaya mereka selalu repeat order lah ke sini, Jadi terkesan sebagai teman kita juga teman gitu ya. kita juga, Udah Kang. nongkrong tempat saya aja gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu komunitas apa aja tuh, Kang? Macam-macam, Kang. Kemarin itu ada komunitas fotografi, Mhm, da apa istilahnya itu Rabu Motret, mhm, terus komunitas lari, mhm, dari pagi santai yang untuk sarapan segala mhm, macem. mhm, Nah, itu kita ajakin juga. Ada juga yang dari penyedia, si POS-nya ini, mhm, Opeper namanya. Itu juga, komunitasnya mereka juga gede, karena mhm. Opeper itu, POS-nya cukup tersebar luas, Kang. Iya. Di Jadi Bandung ini? hampir di seluruh Indonesia. Oke. Jadi ketika ada ini mereka juga naikin coffee shop, Mmm, partner mereka. mhm, 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 Terus ya komunitas jemaat sendiri mhm, kita undang ke sini. Nah, dari komunitas-komunitas itu kan nyebar lagi, Kang, ke komunitas-komunitas lainnya. mhm. Ya yang akhirnya, banyak yang datangnya ke sini. Oke, dari mulut ke mulut Dari mulut ke lagi, mulut lagi, di sini ada tempat yang asik, cukup tenang gitu ya, mhm, jadi ngumpul ke sini gitu ya. ngumpul ke sini ya, Kak. Keren, 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 keren. Itu juga menjadi salah satu strategi ya, Betul, Kang. heeh, untuk mendatangkan customer gitu. Iya. Berarti di sini apakah ada, eee, sesuatu yang menarik selain tadi ngumpulnya, apa apa, unique selling point-nya yang diberikan dari coffee shop ini? Oke, nah, balik lagi unique selling-nya tadi kita bonding dengan customer, Kang. Mmm, oke. Itu yang, bikin jadi mereka mau datang ke sini lagi karena kita punya bonding. Punya bonding, oh yang punya asik. Iya, yang Ya. punya asik. Jadi ya kalau mereka mau nongkrong pasti udah pikirnya, "Wah udahlah sini aja enak bisa ngobrol atau Iya, iya. segala macam." Ya kadang sampai curhat atau apa segala Oh, macam ya cerita-cerita lah, Kang. ini buka sampai jam berapa? Sampai jam 11, Kang, cuman, kalau yang udah di dalam biasanya kita bebasin sampai jam 1, jam 2 Mhm, juga mhm. masih Tapi kita close bill atau untuk yang umum di jam 11 jam tadi itu? 11 ya. Oke. Nah, mungkin menurut saya MTA di sini, areanya sekitar dekat rumah warga juga ya gitu ya. Iya. Untuk jam malamnya itu tidak terganggu kah atau bagaimana? Enggak, Kang, karena kan kita di sini cuman hanya ngobrol ya, Kang. Mmm. Nggak ada Tidak ada musik live musik, gitu nggak ya? ada yang kayak gitu-gitu, jadi, Mhm. maksudnya warga terima, nggak masalah. Oh, Justru mereka senang dengan adanya kita sini, mhm. lingkungan sini jadi hidup, Oh, oke ada gitu. aktivitas. Iya, iya, dan juga bisa dipergunakan mungkin sebagai karyawannya juga Iya, ataupun jasa-jasa yang lain gitu ya? iya, Kang. Oh, Kebetulan, sebelumnya kita ada makanan tapi, karena capek mungkin beliaunya, mhm. itu kita manfaatin dari warga sekitar sini, Kang, untuk masak. Oh, Jadi oke. mereka yang masakin Mhm. kita untuk pesen makanannya, nanti mereka antar ke sini. Oh, gitu? Iya. Jadi kita Jadi, eee, berdayakan warga sekitar. oke, di sini tapi ada menu makanan gitu atau memang dari mereka? Dulu kemarin ada, Kang, Mhm, cuman karena, beliaunya, mohon maaf ya mungkin, ibu rumah tangga juga agak capek juga, mhm. jadi, sempet nggak ada pengadaan makanan lagi sih. Oke, wah itu keren juga berarti, apa, menghidupi sekitar. Iya, betul. Oke, berarti di sini ada berapa karyawan berarti dari coffee shop dan juga si kantor IT? Tadi IT ada 4 ya, kalau di Mhm. sini?
IT ada 4. Nah, kalau untuk coffee shop sendiri barista kita ada 2, tapi saya sama teman kalau dihitung saya sama teman saya yang, ngediriin, Mhm. itu total jadi 5 orang, Kang. 5 5 orang. orang. Wah, asik ya. Tidak perlu banyak-banyak juga gitu ya, Itu karena nggak kan perlu hanya banyak ya, fokus ke arah kopi aja gitu coffee ya. aja ya. Oke. Nah, Kang, mau tahu dari, ini ya, kita coba kembali ke perusahaan IT tadi gitu ya. Eee, Siapa yang paling berperan dalam, apa, dalam karir Kang Adnan nih, dalam menjalani usaha? Apakah mungkin pasangan, orang tua, atau siapa? Dan ngomong-ngomong, disclaimer, Kang Adnan saat ini, saat di syuting video ini masih single, gitu ya. Iya. Jadi, siapa nih, Kang? Yang pertama orang tua Kang pasti. Mhm. Jadi ini untuk, FYI aja Kang, Mhm. informasi aja. Kebetulan, saya udah ditinggal ayah saya waktu tahun 2018 kemarin. Turut Tahun berduka. tahun ketika saya umur 22 tahun lah Kang. Mhm. Jadi, yang tersisa tinggal ibu saya. Mhm mhm. Eee, nah di sisi lain abang-abang saya dulu kerjanya di luar negeri semua Kang. Mhm mhm. Jadi, otomatis ibu selalu sama saya. Mhm mhm. Nah jadi beliau sebagai, support terbesar saya Waduh. untuk sampai titik ini Kang. Mhm. Karena saya nggak mau sampai ibu saya kesusahan lah istilahnya. Jadi saya kerja keras terus cari cara gimana caranya supaya bisa menghidupi dengan layak, orang tua saya. Sorry, Kang Adnan, bungsu atau ada punya adik? Bungsu Kang. Oh, bungsu. Iya. Jadi, orang tua ibu sama Kang Adnan nih di rumah nih ya, Iya, gitu. Dan ibu bekerja atau gimana? enggak, ibu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Mhm. berarti full semuanya Kang Adnan yang akan meng-cover ibu gitu. Betul Kang. Ya, salam buat orang tua di Siap rumah. Kang, ya. Oke, selain ibu, apakah ada lagi? Eee, pastinya banyak Kang Mhm. untuk orang-orang yang berperan besar di hidup saya, termasuk kebetulan ini untuk informasi aja saya dulu di asrama Mubarak, Mhm. Bandung Tengah. Mhm. Jadi saya, hampir waktu saya juga banyak di jemaat waktu itu. Mhm mhm. Termasuk ya acara-acara itu saya selalu ikut andil lah untuk Mhm acara mhm. Bandung Tengah. Mhm. Pastinya Pak Mubali waktu dulu ketika saya di asrama itu Pak Mubali Danang Hafizur Rahman, beliau banyak berperan juga, berperan besar di kehidupan saya. Mhm. Beliau banyak bantu juga saya ketika waktu itu, terutama setelah ayah saya meninggal itu saya sempat kesulitan ekonomi juga ya, Kang. Mhm. Eee, Setelah itu ada alumni-alumni saya Kang dari kampus Mhm. yang beliau juga mungkin bisa dibilang salut dengan kegigihan saya. Mhm. Karena waktu itu, waktu saya di kampus kita mengadakan, banyak menyumbang prestasi lah. Mmm. Jadi waktu itu saya ikut lomba robotik, jadi setelah 10 tahun kampus saya nggak pernah menang, kita menyumbang piala untuk, di bidang robotik setelah 10 tahun. Nah dari itu merembet ke lomba-lomba lain. Kita menang banyak perlombaan, sampai yang terakhir itu, kita ke, Jepang waktu itu lomba robot sumo, Mhm. tapi ya waktu lomba robot sumo itu kita nggak dapat piala yang di Heeh. Jepang ya. Cuman habis itu kita ngadain juga lomba internasional di kampus waktu itu. Mhm mhm. Nah itu yang jadi titik balik, kampus saya juga untuk, berkembang lebih Mhm. pesat ya, Kang, ya. Mhm. Jadi termotivasi? Jadi banyak yang termotivasi Mhm. dan di situ alumni-alumni, salut dengan kegiatan kita-kita yang ada di robotik, jadi makanya banyak pekerjaan yang IT juga saya dari relasi tadi termasuk Mhm. salah satunya alumni juga, Kang. Boleh di-spill nggak kampusnya apa? Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik? Polman Manufaktur Negeri Bandung. Oh. Dulu namanya PMS ITB, Mhm. sekarang namanya jadi Polman Bandung. Itu Oke. emang bergerak di manufaktur. Manufaktur Iya, ya? Berarti di industri besar berarti ya? industri-industri besar. Oke oke oke. Selain itu, apa ada lagi, Kang? Tentunya Huzur, Kang. Mhm. Eee, Beliau sebagai sosok inspiratif buat saya, terutama perjuangannya yang waktu di Afrika itu Mhm. saya sangat, salut banget ya, Kang, ya. Beliau mau bersusah payah untuk, mengembangkan teknik, bertanam di sana supaya tumbuh. Mhm. Kebetulan karena kita juga sesama latar belakangnya engineer ya, Kang, ya. Mhm. Jadi, ada keterikatan Iya. juga yang Terasa gitu ya? terasa ya, Heeh. perjuangan sebagai seorang engineer Mhm. untuk, memberikan kontribusi yang besar bagi, masyarakat ya, Kang. Mhm mhm. Eee, Ya otomatis beliau jadi salah satu panutan saya, panutan spiritual juga karena beliau adalah khalifah kita, Kang. Mhm. Dan ya saya juga, beberapa kali, suka kirim surat ke Huzur, ya biasanya saya lebih ke permohonan doa sih ketika Mhm.
ya kayak kemarin waktu ada lomba, saya coba minta permohonan doa, yang kayak gitu-gitulah Kang biasanya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin juga itu menjadi apa, daily ya, daily use kita kalau misalkan dirajinin gitu ya untuk kirim surat ke uzur karena mohon doa, mohon kesehatan kayak gitu ya. Oke, 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 keren banget. Tadi kan kita bicara tentang apa Akang pernah di asrama ya di Mubarak gitu ya. Iya, Nah, Bandung itu Tengah. gimana Kang tentang pengkhidmatan dan juga kaitannya dengan karir Kang Anan sendiri? Oke. Eee, kalau boleh jujur justru dari penghormatan yang ada di asrama itu, yang bisa ngebawa saya ke sini karena, Mhm, eee, waktu itu saya ketika baru itu, emang gak ada uang ya, kayak mhm, maksudnya belum bisa disupport orang tua waktu itu. Jadi bener-bener bertahan hidup di masjid waktu itu dulu. mhm, mhm, Ya termasuk salah satunya itu sempet dulu nge-Gojek juga Kang saya, mhm, Gojek online. mhm. Nah, Motor, mobil? motor ya. Oh, motor. Nah, eee, karena saya tinggal di asrama itu jadi biaya hidup tuh banyak yang namanya, ter-cover lah Iya. karena saya tinggal di asrama itu. Mhm, mhm. Tapi di sisi lain, dari pengabdian-pengabdian itu yang bawa keberkahan tadi Kang, Mhm. termasuk yang lomba tadi kenapa 10 tahun bayangin ya Kang, Mmm, itu kalau bukan keajaiban iya, doa juga ya Kang, heeh. itu, kita nggak mungkin menang waktu itu Kang, Mhm, saya mhm, rasa itu kita nggak mungkin menang. mhm. Karena waktu itu lawan kita tangguh-tangguh semua Kang, Wow. kampus-kampus besar semua yang emang udah terkenal. Kita dulu nggak di-notice bahkan, Mmm, 10 tahun itu kampus saya nggak pernah menyumbang piala apapun, mhm. tapi tiba-tiba kita masuk podium. Waktu itu juara 3 Juara dan 3 mengalahkan kampus-kampus, besar besar juga di Indonesia? di Indonesia, Kang. Wow. Sorry, waktu itu Regional 2 masuknya beberapa daerah Jawa Barat, Sulawesi, dan sekitarnya lah pokoknya, Mhm, mhm, dan Sumatera juga kalau nggak salah. mhm, Nah cuman ya kita bisa ngalahin kampus-kampus yang emang terkenal di bidang IT, teknologinya Kang, mhm. robotiknya. Eee, ya itu karena berkat saya pengabdian juga di jemaat waktu itu Kang, di asrama. Di asrama, berarti semua kegiatan-kegiatan ketika Kang Arnan di asrama itu berarti Kang Arnan membantu nih ya, mungkin ada jasa atau mungkin ada acara-acara ataupun Betul, membantu juga mubalik di sana gitu ya? betul Kang. Apa aja sih Kang kalau boleh tahu Kang, eee, apa kegiatan-kegiatan teman-teman di asrama? Oke, banyak kegiatan menarik ya Kang, Mhm, sebagaimana mahasiswa-mahasiswa ya Kang ya. mhm, Ya kadang di sisi lain setelah di luar acara jemaat kita suka, ya keluar kota cari tempat, misal ke pantai mhm, atau mhm, ke air pemandian air panas, mhm, pokoknya ke ke daerah alam lah mhm, pokoknya. mhm. Dan kita itu lakuin bersama-sama Kang seasrama itu. Jadi kita cukup kompak waktu itu. Selalu Wow. jalan-jalan jalan-jalan Mhm, juga, di mhm, sisi penghinaan kita juga jalan-jalan. Jadi, mhm, hikmat jalan, mhm. main juga jalan Kang tetap. Oke. Jadi Jadi lingkungannya juga masih sama gitu ya, iya, sama-sama lingkungan jemaat gitu ya? jemaat juga, Mhm, mahasiswa juga, mhm, jadi mhm, cukup berkesan banget sih waktu itu mhm, saya di mhm. asrama itu Kang. Oke, nah tadi kan kita bicara tentang penghikmatan, Akang juga pernah di asrama di Mubarak. Menurut Akang, peran candah tuh bagaimana dengan dalam kehidupan Kang nih? Oke, jujur, salah satu faktor yang cukup mempengaruhi saya juga selain penghormatan tadi itu juga, canda dan sedekah Kang. Mhm, Termasuk yang momen waktu down mhm, itu saya sempat, melakukan sedekah ya Kang ya, jadi waktu itu saya ketemu orang, pokoknya yang saya rasa ini saya kasih, kasih, sedekah itu kadang ke supir angkot atau yang kayak gitu-gitu. Nah, momen dari setelah saya bersedekah itu tadi saya nggak nyampe berapa lama itu saya akhirnya dapat project waktu itu Kang. oke. Jadi cukup berpengaruh besar, saya benar-benar sampai detik ini pun saya masih jalanin, Mhm, mhm, sedekah yang suka saya lakukan. mhm, Ya, sorry ya mungkin mhm, saya infoin ini jadi terkesannya takutnya ria Kang, mhm, cuman ini, untuk inspirasi teman-teman iya. bahwa sedekah itu punya peranan penting juga untuk kesuksesan kita. Mhm, mhm. Jadi canda canda dan juga Ya sedekah ini, sedekah, eee, bantu termasuk orang ngasih ke orang tua, tua heeh, juga heeh, itu sangat berperan ya sangat gitu. berperan Kang. Jadi memang jangan pernah ditinggalkan untuk Iya, canda jangan itu pernah sendiri. tinggalkan. Saya nggak pernah hitung-hitungan kalau masalah yang kayak gitu. Mhm, mhm. Tapi Kang, boleh tahu nggak, kasaran aja nih, boleh sebut boleh, enggak juga nggak apa-apa, kisaran omset yang didapat dari 2 tempat ini gimana Kang? Oke, mungkin saya berangkat dari IT dulu Kang. Mhm, Untuk IT itu sendiri kalau kisaran itu, masih di bawah satu M lah, mhm, mhm, eee, sekitar
300 sampai 500-an, Kang. Karena Tergantung banyaknya project tadi ya? ya banyaknya project tadi. Mhm. Ya 2023 kemarin itu yang lowest, Kang. Mhm mhm. 2022 yang highest, yang tertinggi. Mhm mhm. Sekitar itu untuk IT. Kalau untuk cafe sendiri itu di kisaran 15 sampai 30, Kang, per bulan. Per bulannya. Itu tadi Oke. per tahun ya, sorry, yang Iya, IT tadi per tahun. per tahun. Oke, Kang, ini juga kan apa namanya, coffee shop ini kan, possible nggak sih kalau misalkan dilakukan oleh orang lain juga dan misalkan nih ada pemirsa MTA di rumah yang mungkin dia tuh bercita-cita pengen buka coffee shop. Bahkan juga mungkin ada orang yang background-nya IT tapi dia nggak tahu nih, ketika saya lulus IT saya kerja bagian apa ya gitu. Nah itu sama Kang Atan boleh nggak tuh brainstorm mungkin, boleh ngobrol atau mungkin juga kasih trik cara gitu. Nah itu boleh nggak sih Kang? Oke. Nah, kalau untuk coffee shop sendiri, itu ada 2 cara, Kang. Mhm Menurut saya pribadi, yang pertama itu, punya passion dulu, Kang, di mhm bidang kopi. mhm. Karena seperti yang penjelasan tadi itu cukup rumit juga ya. Iya. Kalau kita nggak passion itu, kita nggak tahu tuh teknik-tekniknya segala macam, jadi kita harus tahu dulu passion. Mhm. Yang kedua itu kolaborasi, Kang. Oke. Itu posisinya seperti saya. Mhm Saya mhm. kolaborasi dengan teman-teman saya yang emang punya passion di bidang kopi. Jadi Mhm. emang saya lebih ke bisnisnya, kalau teman ke passionnya dia di bidang Oke kopi. oke. Jadi ada 2 cara tuh. Pertama kita punya passionnya dulu, Mhm kedua kolaborasi. mhm Nah, mhm kolaborasi ini juga berlaku untuk yang punya passion tadi. mhm. Bisa jadi ya dia punya passion tapi nggak punya dana atau Iya modal atau apa, iya. ya kita kolaborasi, Kang. Oke. Dengan misal hudam-hudam lain, hudam A punya Mhm passion di bidang kopi, tapi hudam B punya modalnya, Kang. mhm. Ya udah kolaborasiin, Kang. Oh, kolaborasi dan dimulai usaha, bahkan bisa dimulai dari yang kecil. Kalau boleh nanya nih, boleh nggak tahu nggak sih kisaran awal memula membuka coffee shop gitu? Dan, elemen mana yang cukup besar dan yang harus diperhatikan penting? Oke, pertama untuk modal untuk yang ini sendiri itu ini kebetulan karena ini ex coffee shop juga, Kang. Jadi Mhm sebenarnya kita nggak terlalu ngeluarin banyak. mhm Itu sekitar di 100 mhm waktu itu kita buka ini, semuanya renov segala macam itu mhm udah include, mhm termasuk pergantian alat, mhm itu di 100 waktu itu, Kang. mhm Terhitung murah sebenarnya untuk, level coffee shop ya, Kang. mhm Eee, nah yang concern terbesar yang paling saya concern-in itu masalah tempat, Kang. mhm Biaya paling besar untuk semua bidang usaha itu rata-rata di tempat, penyewaan tempat ya? penyewaan tempat. Makanya kenapa saya kolaborasiin antara yang IT Mhm dan coffee shop, mhm. itu saya gabung. Untuk Supaya memangkas? memangkas biaya tempat itu Mhm tadi. mhm mhm. Jadi, daripada satu-satu sendiri-sendiri kenapa nggak kita gabung gitu sekalian. Oke oke. Karena memang soal gini ya, ada office dan juga ada coffee shop. Itu memang harus agak tricky nih untuk Mhm. apa, Cari tempatnya, nyari tempatnya betul, Kang. gitu ya. Nah itu berarti memang harus secara spesifik harus disurvei gitu Surveyor ya. dan harus rajin kita keliling-keliling sana sini, Iya iya iya. Karena butuh tempat yang satu buat serius banget dan satu buat yang chill banget chill gitu ya. banget ya. Gitu. Oke, tadi tentang, plan apa namanya, ketika kita ingin membuat coffee shop. Nah tadi mungkin bisa dilanjut ke kalau misalkan ada orang yang ingin belajar nih, Mhm. membuat coffee shop ataupun nanti IT itu gimana Kang Adnan? Oke, kalau coffee shop sendiri balik lagi, Kang, pertama ya kita harus punya knowledge-nya, Mhm, ya atau ya balik lagi kita kolaborasi dengan mhm orang lain. mhm, Nah, untuk di IT sendiri, saya saranin untuk berangkatnya dari freelance dulu, Kang. mhm. Dan perbanyak portofolio dulu, Kang, karena itu Oke, jadi panggung kita mhm. untuk show off ke orang-orang kalau kita tuh bisa ini loh, Pernah melakukan ini loh gitu pernah ya? melakukan ini, saya bisa ngelakuin ini. Jadi kan kalau sekadar ngomong aja kan mana buktinya gitu kan, Iya orang nggak akan percaya, Kang, ya. iya. Nah, tapi kalau kita, mau buat portofolio atau apa itu jadi pembuktian kita. Mhm Dan mhm mungkin di awal-awal, kita jangan bicarakan masalah uang dulu, Kang. mhm. Terima aja dulu pekerjaan apapun, walaupun itu kasarnya apa namanya, Project thank you? project thank you, Heeh. project thank you, tapi nggak apa-apa jalanin karena itu panggung kita, Kang. Mhm Ya balik lagi penyanyi pun harus, cari panggungnya dulu, mhm mau dia dibayar berapa pun, mhm. karena dari panggung itu dia baru naik dan terkenal, Kang. Iya. Termasuk juga di IT juga sama konsepnya, Oh kita harus nyari konsepnya gitu. panggung dulu, Banyak mengerjakan project thank you dulu? project-project. Mhm. Ya kalau ada Oh yang ada bisa biaya. menghasilkan ya nggak apa-apa, cuman ya jangan terlalu pilih-pilih dulu sih Nah, project di heeh. awal. Jangan milih-milih, wah itu penting banget. Oke, Kang, boleh tahu nggak, apa yang Kang Hanan belum capai nih dari
usaha Kang Hanan? Jadi kalau untuk perusahaan sendiri, cita-cita yang belum kecapai itu, jadi jujur ya Kang, saya tuh tipikal orangnya suka berkarya Kang ya. Sebisa mungkin karya saya itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Mhm. Ya mungkin terakhir alhamdulillah yang waktu COVID itu salah satu karya saya yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Cuman secara keberlangsungan kan nggak, Mhm ya mhm mhm. saya justru alhamdulillah karena nggak berlangsung ya Iya COVID ya. iya. Tapi ya akhirnya kan hanya sebatas di COVID itu Mhm. aja. Nah saya pengen ada karya lain yang bisa long lasting lebih lama lagi. Mhm mhm mhm. Bisa bermanfaat buat banyak orang, Mhm mhm. karya-karya saya itu. Nah saya harapannya itu sih, semoga si karya yang saya buat ini bisa bermanfaat. Oke, untuk tadi, untuk teman-teman para IT nih, gitu, kalau misalkan mau ketemu Kang Hanan untuk minta advice atau ngobrol sebagai brainstorm bisa nggak? Wah boleh banget Kang, saya Mhm. orangnya tipikalnya suka sharing, saya suka ngobrol-ngobrol gini, Oh gitu. karena dari ngobrolan biasa dapat insight-insight baru kadang kita Kang. Mhm Oh ide-ide mhm. baru, bisa ini kita lakuin ini segala macem atau apa. Ya karena balik lagi, yang namanya usaha itu semuanya silaturahmi ya Kang. Mhm. Jadi saya sangat terbuka untuk ngobrol sama siapapun yang mau ngobrol di sini gitu Kang. Mhm. Kalau misalkan ada yang mau, "Kang Hanan mau ngelamar dong," ya itu gimana tuh? Atau mau kerja atau gimana? Boleh-boleh aja Kang, balik lagi kita Mhm. ngobrol dulu aja dulu. Mhm mhm. Nah tapi di sisi lain ini juga, saya juga ini ada penawaran ya Kang Mhm. buat teman-teman jemaat Mhm. yang mau usaha atau yang mau mulai, Mhm. tapi bingung belum punya office atau apa, itu boleh join dengan kita. Dan Oh gitu. itu nggak usah pikirin dulu masalah biaya, yang penting join aja dulu, kita jalan dulu. Yang penting udah tahu tujuannya mau ngapain, Mhm. marketnya mau kemana, Mhm. itu kita jalan aja dulu Kang. Oke, untuk tempatnya berarti di sini nih? Di sini Kang, di bawah itu ada kantor Heeh. kita. Ya untuk fasilitas cukup lengkap lah, Mhm. ada TV segala macam, Mhm. internet juga udah ada, pokoknya apapun kebutuhan nanti kita bantu sediain juga. Wow. Nah tuh teman-teman yang mau memulai atau sedang memulai tapi, "Duh kita nggak ada tempat, nggak ada office," gitu ya. Nah dari Kang Adnan nih menyediakan tempatnya gitu, free ya Kang ya? Free Kang, nggak usah pikirin Wah. masalah biaya dulu. Yang penting kita join, kita ngobrol, Mhm. apa yang mau kita kerjain, ayo kita eksekusi bareng kalau bisa. Wah, keren 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 keren. Dari Kang Adnan nih ada nggak advice buat, pemirsa MTA di rumah jika ingin memulai usaha? Oke, dari saya pribadi ketika mulai usaha itu yang pertama, Iya Mas. ya kasih. Oke, thank you. Dari saya pribadi untuk memulai usaha itu yang pertama ya konsistensi Kang. Mhm Konsistensi itu paling perlu untuk apapun usahanya, konsistensi itu perlu. mhm mhm Karena ya balik lagi ini bisnis itu kan maraton ya Kang, mhm bukan sprint. mhm Itu jangka lama, jadi endurance-nya kita harus kuat. mhm Nah, di sisi lain selain konsistensi, sesuai ajaran kita, mhm perbanyak silaturahmi Kang. mhm mhm. Karena itu poin utama dalam berbisnis itu adalah silaturahmi atau relasi lah kita Iya. sebutnya. Jadi ya kita harus terbuka sama siapapun, open sama siapapun, kenalan sama siapapun, kita harus sering bangun silaturahmi itu Kang. Mhm mhm. Ya balik lagi itu dua advice dari saya, konsistensi dan jaga silaturahmi juga Kang. Oke, tuh 2 poin penting dari Kang Hanan. Oke, Kang, ini aku mau infokan ke Ya, teman-teman semua juga. Tadi kan kita udah ngobrol panjang nih dengan Kang Hanan terkait bisnis yang di bidang IT dan ya, juga coffee shop ini. Nah, teman-teman atau pemirsa MTA di rumah jika ingin belajar gitu ya, sama Kang Hanan ataupun juga ingin sharing ataupun, sekedar main ke sini ataupun ya tadi ingin ya. mulai usaha juga gitu ya. Pemirsa MTA di rumah bisa menghubungi Sanatwati Jarot di Banjar masing-masing yang akan dihubungkan nanti dengan Kang Adnan, melalui Japri, kayak gitu. Oke, Kang Adnan, Ya, jazakumullah siap banget, Kang. untuk semua ceritanya dan juga pengalamannya. Semoga bisa menginspirasi generasi Amin. muda Indonesia. Amin Kang. Ya. Oke, pemirsa MTA di rumah, demikian ngobrolan saya dengan Kang Adnan terkait coffee shop-nya dan juga usaha di bidang IT-nya. Saksikan terus program Startup Generation di MTA Indonesia. Startup Generation, inspirasi Inspirasi bisnis bisnis generasi generasi muda. muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ya, Kang. Kang. Ya.